Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau berbagi tutorial teman-teman menanam tanaman ini teman-teman. Ada yang tahu? Menanam tanaman ini dengan cara yang benar, yang baik dan benar, paling tidak menurut hasil percobaan saya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah Thaca palmata teman-teman. Thaca palmata itu kalau dalam bahasa Jawanya adalah gadung tikus, ya. Kalau di bahasa Sunda ada namanya payungan, dan di beberapa daerah lain di Indonesia juga memberi nama yang berbeda teman-teman. Saat saya temukan Thaca palmata ini teman-teman ya, di sebuah kebun, tangkainya patah teman-teman. Nah, Thaca palmata ini punya bonggol nih teman-teman, punya umbi. Nah, daerah sini ini rapuh teman-teman. Siapapun yang mengambil pasti patah, tidak bisa tidak. Jadi ketika saya angkat pada patah, di sini warnanya putih, putih karena tenggelam dalam tanah ya, terpendam teman-teman. Lalu saya melakukan percobaan dan hasilnya adalah ini, kokoh sekali teman-teman. Tuh, sangat kokoh dibanding ketika saya mendapatkannya di kebun. Ada cerita sedikit teman-teman dari Thaca palmata ini. Ketika saya mengambil, saya sedikit kecewa teman-teman ya, karena patah. Padahal buahnya ini dia, ini sebentar lagi berbunga teman-teman. Kemudian muncul buahnya merah yang cantik sekali teman-teman. Saya kecewa sekali ketika Thaca palmata ini patah pada bagian pangkalnya teman-teman. Lalu saya mencoba melakukan percobaan dengan mengambil bonggol yang besar di alam sana, di habitatnya. Jarang sekali saya menemukan bonggol yang sebesar ini teman-teman ya, karena kebanyakan bonggol Thaca palmata masih kecil-kecil. Mungkin ini sudah berusia sangat tua ya, lumayan dewasa begitulah. Saya berpikir kalau saya mencoba menanamnya dengan cara sedikit bersabar ya, bonggolnya saya ambil, lalu saya letakkan begitu saja di atas tanah. Beberapa bulan kemudian, paling enggak ini sudah berlangsung 2 bulan atau 1,5 bulan, muncul tunasnya teman-teman. Ya, 2 minggu kemudian dia muncul calon bunganya ini dan daunnya yang sangat bagus ini teman-teman. Jadi teorinya adalah kita harus mengambil bonggol bunganya, kita harus mengambil umbinya, lalu kita letakkan begitu saja di atas tanah, biarkan dia tumbuh akar, dan setelah tumbuh akar lalu akan tumbuh tunas baru teman-teman. Ketika kita ngambil di alam dan batangnya ini patah, jangan kecewa. Bonggol Thaca palmata ini tahan pukul, tahan banting teman-teman. Asal dia kena air dan tanah, dia akan pasti tumbuh. Kenapa di tanah teman-teman? Karena di tanah sistem drainasenya kalau di lingkungan kita itu lebih sehat dibanding di pot. Kalau di pot kadang-kadang kita kelebihan air, mungkin bisa mengganggu pertumbuhan akar maupun calon tunasnya teman-teman. Jadi ini adalah percobaan saya yang cukup berhasil teman-teman ya, karena batang bawahnya ini atau pangkalnya ini tidak berwarna putih, karena tidak
terpendam dalam tanah teman-teman. Nanti kalau kita menanamnya dalam pot, kita merepotting, kita tidak boleh memendamnya. Cukup segini saja teman-teman ya. Oke, mari kita mulai teman-teman. Ini saya sudah siapkan pot, dan ini adalah tanahnya. Saya kira segini sudah cukup teman-teman ya. Nah, teori sederhananya begini teman-teman, kita tinggal kasih potongan kecil, taruh tanamannya di atasnya. Kelihatan teman-teman ya, tidak perlu memendamnya terlalu dalam teman-teman, karena ketika kita memendamnya terlalu dalam, tangkainya ini, tangkai bawahnya akan tidak terkena sinar matahari dan akhirnya menjadi putih. Nah, dalam kondisi putih itulah tanaman takawal mata kita ini mengalami kerapuhan. Disenggol sedikit aja pasti udah patah teman-teman. Jadi teman-teman yang kecewa ketika berburu takawal mata dan batangnya patah, tidak usah kecewa teman-teman. Ambil saja umbinya, pilih yang besar dan sehat menurut teman-teman, lalu silakan diperam dulu ya, istilah saya diperam, tidak di atas tanah, diuruk sedikit aja teman-teman ya, jangan terlalu dalam, yang penting akar dan tunasnya tumbuh, itu saja. Ketika tumbuh 2 minggu kemudian pasti seperti ini teman-teman, dan ini dia sudah memunculkan bunga. Mungkin 1 minggu lagi tanaman saya ini, takapal mata ini akan berbuah. Warnanya merah, cantik sekali teman-teman. Saatnya kita memberi air teman-teman ya, secukupnya saja, asal basah gitu aja teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Bonggolnya masih kelihatan, dan ini bagian yang bisa menjadi pemandangan juga teman-teman ya, sangat cantik dengan bonggolnya ini. Bagian yang cukup indah, bonggol ini akan terlihat berbeda dan sangat eksotis teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, takapal mata ini tidak terlalu suka kena sinar matahari langsung. Jadi sebaiknya takapal mata ketika diletakkan masih bonggolan, ketika masih bonggol, sebaiknya takapal mata di bawah lindungan pohon yang lebih besar atau di tempat di ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ketika kita menyimpannya di rumah sebagai koleksi, jangan lupa ini jangan terlalu sering kena sinar matahari. Oke,
Itu saja dari saya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat, membawa pencerahan bagi kita semua. Bagi yang belum tahu dan belum mengenal tak kapal mata, mungkin akan mencintai tak kapal mata yang cantik ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa dalam tutorial-tutorial berikutnya yang pasti akan membawa pencerahan bagi kita semua. Selamat pagi.